Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga semakin jaya. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Para siswa, tetap semangat dan terus semangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungan pada subbab potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, dapat menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Para siswa, untuk mengetahui potensi sumber daya alam di Indonesia, pertama-tama harus memahami dulu apa pengertian sumber daya alam itu. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan di alam yang dapat dipakai untuk keperluan hidup. Adapun jenis-jenis sumber daya alam itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, menurut pembentukannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat terbentuk kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan berjuta-juta tahun. Sedangkan menurut materinya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lainnya. Sedangkan sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati seperti contohnya batu, kemudian air, dan lain-lain. Sedangkan menurut letaknya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam di daratan atau terestrik dan sumber daya alam di lautan atau akuatik. Sumber daya alam di daratan contohnya tanah, kemudian tanaman, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam di lautan contohnya ikan, terumbu karang, dan lain-lain. Dari penggolongan sumber daya alam, maka sumber daya alam dapat berbentuk air, udara, tanah, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Sumber daya alam di Indonesia tentulah sangatlah banyak. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita batasi pada sumber daya hutan, sumber daya barang tambang, dan sumber daya laut atau kemaritiman. A. Sumber daya hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh tumbuhan dan pepohonan. Luas hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hal ini masih banyak kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Sedangkan di wilayah lain sudah banyak mengalami penurunan karena beralih fungsi menjadi permukiman penduduk
sekalian para siswa, bahwa luas hutan Indonesia itu menempati urutan ke-9 di dunia. Yang pertama Rusia, kedua Brasil, ketiga Kanada, keempat Amerika Serikat, kelima Cina, keenam Kongo, ketujuh Australia, kedelapan Argentina, ke-9 Indonesia, dan ke-10 India. Tentunya hutan Indonesia itu menyimpan kekayaan dan keanekaragaman flora fauna yang sangat besar. Hal ini bisa terjadi karena Indonesia adalah negara di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Di antara flora dan fauna Indonesia adalah merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Keanekaragaman flora di Indonesia dapat dilihat dari terdapatnya 4.000 jenis kayu ada di Indonesia dan 267 diantaranya memiliki nilai ekonomi tinggi. Sedangkan keanekaragaman fauna terlihat dari banyaknya fauna yang ada di Indonesia, yaitu 25% dari fauna dunia. Dari 25% jenis ikan itu ada di Indonesia. 17% total jenis burung di dunia itu ada di Indonesia. 16% dari total reptilia dunia ada di Indonesia, dan 12% dari total mamalia di dunia ada di Indonesia. Potensi sumber daya hutan yang lain adalah hasil yang dapat diambil dari hutan seperti kayu, buah-buahan, dan obat-obatan dengan berbagai macam variasi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya di Indonesia dapat kita lihat di peta berikut ini. Rotan itu banyak dihasilkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta di Kalimantan. Sedangkan kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, kayu keruing, meranti, agatis ini dihasilkan di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Papua. Yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Padahal hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi. Oleh karena itu, para siswa, kita harus ikut menjaga kelestarian lingkungan. Apa saja sih fungsi hutan? Fungsi hutan diantaranya: 1. Menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah, karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi akan terkendali. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Yang kedua atau B, sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang kita melimpah, namun sayangnya sebagian dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bangsa kita sendiri. Kapankah kita akan mampu mengelola tambang sendiri tanpa campur tangan pihak asing?
Kalian para siswa harus giat belajar agar bangsa kita mampu mengelola sendiri sumber daya alamnya termasuk bahan tambang ya. Barang tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi yang sifatnya tidak bisa diperbaharui karena pembentukannya membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai berjuta-juta tahun. Sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia yang pertama minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi yang berasal dari pembusukan fosil yang terkubur tanah sejak jutaan tahun. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, bioenergi, dan sumber lainnya seperti matahari, angin, dan gelombang. Tetapi minyak bumi masih merupakan sumber energi yang paling utama. Adapun daerah persebaran penghasil minyak bumi di Indonesia dapat para siswa lihat di tampil berikut ini. Produksi minyak bumi di Indonesia salah satunya ada di Majalengka, Jawa Barat. Tahukah kalian pengeboran dilakukan oleh siapa dan dengan apa? Pengeboran dilakukan oleh orang Belanda bernama J. Rering tahun 1871 dan pengeboran dilakukan dengan bantuan tenaga lembu menghasilkan 6.000 liter minyak bumi. Yang kedua, barang tambang batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara dapat digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia, namun dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Di manakah lokasi penambangan batu bara pertama di Indonesia? Daerah Sebelindingan Kota Baru di Pulau Luak diyakini merupakan daerah pertama penambangan batu bara di Indonesia sebelum di Ombilin, Sumatera. Saat ini Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metal. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan ke Kalimantan Barat di Singkawang. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Fairbank, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tech Mira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu di Papua, Freeport Timika, di Kalimantan Barat, Sambas, Nangro Aceh Darussalam, di Melabo, Sulawesi Utara, di Bolang, Mongondo, dan Minahasa, Riau di Logos, dan Bengkulu di Rejang Lebong. Sumber daya laut atau sumber daya maritim. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi.
Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Tahukah kalian Indonesia sangat kaya potensi lautnya? Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna, dan 110.000 mikroba. Tetapi potensi sumber daya laut tidak hanya berupa ikan, tapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Sumber daya alam laut yang lain berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Sumber daya laut yang pertama, perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jika diperhatikan, potensi ikan di wilayah Indonesia bagian barat akan berbeda dengan potensi ikan di wilayah Indonesia bagian timur. Mengapa terjadi demikian? Karena ternyata ikan hidup itu sesuai dengan kondisi perairannya. Di wilayah Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut mencapai 75 meter atau termasuk laut dangkal, sehingga jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sebaliknya, perairan di wilayah Indonesia bagian timur merupakan perairan dalam, yaitu rata-rata kedalamannya mencapai 4.000 meter, sehingga banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Sumber daya laut yang kedua adalah hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik pada daerah pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain yaitu untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Para siswa, memang Indonesia memiliki kekayaan terumbu karang yang berlimpah, namun sebagian dari terumbu karang telah mengalami kerusakan. Dalam 50 tahun terakhir terjadi penurunan sebanyak 50%. Hanya sekitar 5,23% yang berada dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, para siswa marilah kita ikut menjaga kelestarian terumbu karang ya. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, semoga semakin jaya merdeka. Untuk para siswa, tetap semangat dan terus semangat mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.